Hai YouTube, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Rizka Patulaila. Aku dari kelas manajemen 2P dan NPM aku 12 10 25 88. Saya akan menjelaskan tentang human capital. Jadi istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schwartz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Nah, untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, itu ada karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, komitmen. Lalu ada yang kedua itu adalah kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, bakat. Dan yang ketiga adalah motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, itu semangat tim dan orientasi tujuan. Oke, jadi di sini ada peran human capital. Nah, sebagai kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok. Nah, utama dari aset perusahaan yaitu pertama ada ada aset finansial. Jadi aset finansial itu di dalamnya ada uang tunai dan surat berharga. Ada aset disebut juga financial capital. Lalu yang kedua itu ada aset fisik. Kedua, aset fisik terdiri atas peralatan, gudang, tanah. Dan yang ketiga ada aset tak berwujud. Isinya apa aja? Isinya itu ada modal obligasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Nah, hubungan kompetensi karyawan dengan human capital itu apa sih? Nah, dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tentang utama yang perlu diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Lanjut. Nah, ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu 5B itu. Yang pertama ada buy, membeli. Nah, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua itu ada building itu membangun. Nah, investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow. Jadi maksud borrow itu adalah penggunaan konsultan dan partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Lalu ada yang keempat itu ada Burns itu artinya perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang terakhir, yang kelima itu ada PIN. Jadi PIN itu adalah mengikat karyawan jangan keluar, merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Transformasi peran divisi SDM. Selanjutnya ada transformasi. Jadi model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategis. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yaitu yang pertama strategis partner. Apa sih strategis partner itu?
Nah, ini Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajer lainnya dalam mengakuisisi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua, itu ada administrative expert. Maksudnya itu membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu, secara berkelanjutan gitu. Yang ketiga ada employee champion. Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajer dan manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar.